Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman kita ya. Ini perusahaan yang khusus memproduksi salah satu bahan yang dipakai sebagai bahan pembuatan gas untuk mengelas besi, baja, dan lain-lain ya. Kita akan membahas MDQ Utama Tbk dengan kode emiten MDKI. Ini merupakan perusahaan yang cukup unik teman-teman, karena saya sebelumnya sudah pernah membahas MDKI, udah lama banget beberapa bulan yang lalu. Sampai sekarang saya belum menemukan perusahaan yang bergerak di bidang yang serupa dengan MDKI ini ya. Mereka memproduksi satu bahan itu namanya karbida. Ya, namanya karbida yang untuk pembuatan gas tertentu, karbid ya. Karbid yang digunakan untuk pembuatan gas asli, yaitu bahan untuk memotong dan mengelas besi dan baja pada industri perkapalan, pertambangan, karoseri mobil, serta industri kecil. Ya, ini cukup unik. Saya belum pernah ketemu perusahaan terbuka lainnya yang memproduksi bidang serupa ya. Jadi bisa dibilang mereka bermain solo di bidang ini ya. Karena ya saya belum ketemu lah perusahaan yang bergerak di bidang serupa. Kalau ada, boleh tuh nanti mention di komen ya teman-teman. Kita akan berkenalan dengan MDKI ini, bagaimana fundamentalnya, bagaimanakah keuangannya, bagaimana prospeknya, apakah cukup menarik untuk diinvestasikan. Kita sama simak bersama-sama di video kali ini. Pertama kita kenalan dulu dengan sejarah mereka ya. Tak kenal maka tak sayang. Mereka didirikan tahun 1981 oleh para pendiri grup PT Metropolitan Development untuk memproduksi kalsium karbid, dengan tujuan substitusi impor yang pada waktu itu berasal dari negara-negara Afrika Selatan, China, Polandia, dan Taiwan dengan rata-rata sejumlah 25.000 ton dengan nilai 8,75 juta dolar per tahun dari tahun 84 sampai 86 ya. Dengan pabrik yang terletak di atas lahan 14 hektar di Driorejo, Gresik, MDKI memulai produksi percobaannya pada tanggal 10 November 87, disusul dengan produksi komersialnya dimulai pada tanggal 1 Februari 88. Dalam kurun waktu 2 tahun berikutnya telah memperoleh kepercayaan masyarakat secara penuh, sehingga sebagian besar kebutuhan karbid di Indonesia telah dipenuhi oleh produksi dari MDKI ini. Bahkan sebagian juga diekspor ke Jepang, India, Amerika Serikat, dan lain-lain. Ini sedikit timeline daripada mereka ya. Didirikan tahun 81, lalu 87, 88 memulai produksi, lalu ekspor ke Jepang tahun 90 ya, lalu power plant-nya beroperasi ya, lalu tahun 2012 ekspor ke Amerika Serikat. 2014 sampai 2015 melakukan peremajaan mesin, lalu 2017 melakukan IPO, 2019 memulai produksi percobaan carbide desulfurizer. Itulah sedikit sejarah daripada MDKI. Produk-produk apa aja tadi sudah di-mention sedikit ya, yakni kalsium karbida untuk memproduksi gas yang dipakai untuk mengelas besi dan baja ya. Nah, lalu selanjutnya prosesnya gimana sih, gimana cara mereka membuat karbid. Ternyata bahan baku daripada karbid ini ada kapur ya, batu kapur, lalu ditambah coals, itu batu bara olahan ya, yang akhirnya diproses sedemikian rupa sampai akhirnya jadilah kalsium karbida atau karbid. Ini prosesnya ya teman-teman. Ada berbagai proses kimia yang terjadi ditempa sampai menjadi karbid. Ya, selanjutnya kita akan lihat jenis produk jadinya apa aja, seperti ini ya. Karbid drum standar SNI 100 kg, berat sekali itu. Ada standar ekspor juga. Ini kalau standar ekspor pastinya lebih berkualitas ya, biasanya sih gitu. Karena ya biasanya ekspor itu kualitasnya lebih tinggi karena sesuai dengan kebutuhan daripada para pemberi. Lalu karbid dus juga ada 1 kg kali 25 bungkus. Ini spesifikasinya. Nah, itulah sekilas tentang produk daripada MDKI yang yakni antara kalsium karbid ya, yang dipakai untuk membuat gas untuk melakukan pengelasan. Kalau untuk prospeknya sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri sih melihat MDKI ini prospeknya cukup cerah ya. Mereka bermain solo loh selama ini saya lihat. Tapi nggak tahu apakah ada perusahaan yang bergerak di bidang serupa. Tapi untuk sementara sih saya lihat ya, yang menjadi perusahaan terbuka mayoritas cuman MDKI yang bergerak di bidang ini ya. Bisa dibilang mereka mayoritas daripada minoritas, sehingga prospeknya cukup bagus sih, apalagi dibutuhkan
di dalam setiap pengerjaan yang membutuhkan pengawasan. Jadi prospeknya sih oke-oke aja sih. Selanjutnya kita lihat pemegang saham daripada MDKI ini, di mana pemegang saham publiknya itu sebesar 14%. Ini cukup aman. Dengan PT MD Industri Investama sebesar 65% ya. Tadi porsi masyarakatnya 14,2%. Untuk PT MD Industri Investama pemegang saham non publiknya itu 65%, 65,10%. Untuk berita-beritanya sih aman-aman aja, nggak ada berita-berita yang memberatkan ya, kecuali yang ini sih kayaknya sih bukan tentang MDKI ya. Ini untuk yang kasus Jiwasraya, ini lebih ke manajer investasi dan bank kustodian, sedangkan MDKI ini kan bukan bank ataupun manajer investasi ya. Selanjutnya kita lihat fundamentalnya di statistik. Kita lihat operating profitnya lebih kecil daripada net profit. Ini sih bukan hal yang bagus ya, itu berarti mereka operating profitnya lebih kecil daripada net profit. Berarti profit mereka itu datang dari bidang lain, kemungkinan lebih besar daripada operatingnya, bisa dari investasi saham juga gitu. Selanjutnya PR-nya 13 kali, ini udah cukup mahal. Lalu dengan operating profit margin 8%, ini cukup tipis. Dengan net profit margin 9% juga sama tipis. Cash rasionya bagus banget di 536% ya. Ini tinggi banget loh, 5 kali lipat cashnya daripada hutangnya. Itu berarti ini merupakan perusahaan yang anti hutang ya, karena hutangnya dikit banget. Cuman 8,98% dari nilai aset, dari nilai ekuitasnya ya. Jadi cukup bagus. Bukan aset ya tadi ya, tapi ekuitasnya. Selanjutnya kita lihat di bidang turnover-nya berapa besar. Yap, 160 pun porsi masyarakatnya tadi kita lihat cukup besar, 14,2%, tapi kayaknya kurang liquid ya. Karena market cap mereka juga nggak sampai 1 triliun ya, 511 miliar doang. Masih perusahaan yang cukup kecil, tapi bidang yang mereka tekuni ini cukup bagus. Mereka juga sangat rajin bagi dividen ya. Tiap tahun dari tahun 2018, 19, 20, 21 sering bagi dividen. Mereka IPO-nya tahun 2017 sih, jadi cukup rajin bagi dividen ya. Dividen yield-nya pun lumayan. Bisa dibilang itu 5% lebih, 5-6%. Saya nggak tahu nanti tahun 2022 baginya berapa persen, tapi kayaknya sih nggak jauh-jauh amat. Karena labanya tahun 2021 sama 2020 agak mirip-mirip. Jadi itulah pembahasan tentang MDKI. Apakah menarik? Kalau kita lihat dari 4 kriteria kita sih sebenarnya ya belum menarik ya. Dari PR-nya ada cukup mahal. Meskipun liquidity-nya bagus sih, tapi satu kriteria pentingnya nggak tercapai, yakni PR-nya. Ya, turnover juga belum tercapai juga sih, masih kecil. Dan juga dari sisi PR-nya ada cukup mahal. Jadi untuk sementara skip ya, belum terlalu menarik. Demikian pembahasan daripada MDKI, produsen daripada karbit yang dipakai untuk membuat gas dalam industri pengalasan baja dan besi. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.